Hey semuanya, teman perjalanan spiritual gue, apa kabar? Nah, teman-teman nih kalau mau support YouTube gue nih, IZR Production, ataupun kalian senang buat yang namanya konten TPS, kalian boleh banget nih like, comment, and subscribe, dan pastinya kalian boleh support dengan cara The Big Love. Klik yang di bawah, kalian boleh donasi berapapun. Dan hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa, yang dimana dia menurut gue bukan dari kasusnya atau viralnya, tetapi dari inspirasinya dan dari perjalanan spiritual dia yang mungkin menurut gue sangat menarik. Siapa lagi kalau bukan Lina. Bener ya Lina ya? Hai, makasih loh udah ngundang datang. Ya, sama-sama. Tapi next diajak makan dong. Boleh. Karena aku tuh hidup untuk makan dan makan. Senang makan apa? Ya semuanya aku telan sih. Oh, semua telan. Tapi jangan yang haram ya. Enggak. Harus halal. Iya, halal. Nanti kasus lagi. Jangan. Ya kalau di penjara terus kapan dong gue kawinnya? Ups. Oh, belum nikah? Ya nikah belum tapi kawin udah. Oh, udah. Bingung ya, jadi mau nanya apa ya? Grogi ya? Tadi yang mau Iba jadi ini ya, jadi kayak kepengen gue pukul, boleh nggak sih bintang tamu dipukul gitu maksudnya? Jangan lah. Kalau dipukulnya pakai uang aku nggak nolak loh. So, gimana kabarnya? Kalau untuk kabar, alhamdulillah masih dikasih nafas, masih baik. Oke, nah aku sedikit penasaran nih tentang perjalananmu, mungkin yang mungkin kemarin-kemarin mungkin beberapa orang udah bahas, tapi aku pun juga tertarik juga untuk membahasnya di sekolah kehidupan atau penjara. Aman nggak sih ngomong penjara? Penjara aja aman, lah. aman ya. Semua orang udah tahu aku di penjara. Iya, nggak maksudnya di YouTube takutnya ada bermasalah orang ngomong penjara. Nah, di ya nggak penjara. apa-apa sayang bermasalah. Kalau masih hidup bermasalah dong. Kalau udah metong baru gak ada masalah. Iya, betul. So, di penjara, awal-awal di penjara itu pas masuk sel ya, itu sempat ini nggak sih kayak takut tidur, takut ngapa-ngapain gitu, sempat ada rasa-rasa ketakutan nggak sih? Takut pastilah, bingung tempat apa itu. Soalnya dikurung, kita kan ada namanya mapenaling ya, jadi artinya masa pengenalan lingkungan, di mana di situ itu dikurung itu 2 jeruji. Iya. Terus waktu itu aku cuma 3 orang aja dan mereka tuh kan menggunakan bahasa Palembang ya, aku tuh nggak gitu pacak dulunya kan, nggak gitu paham, dan aku tuh merasa ya setiap aku tidur tuh kayak panas banget karena di mapenaling itu kan kayak kutukan-kutukan gitu loh, jadi orang yang di penjara ini kayak dendam, banyak yang tidak terima mereka tuh di penjara. Salah bener tuh kan relatif ya. Iya, betul. Sumpahan-sumpahan itu sehingga menimbulkan energi yang sangat panas banget di tubuh aku sih. Terus ketika aku mulai tidur itu kayak ada yang ngintip di setiap itunya. Bahkan temen aku kerasukan di situ, memang angker juga gitu loh. Wow. Jadi secara spiritual, supranatural, secara apapun, mau magic, mau logic, mau apapun tuh, aku merasa kayak aku hidup di dunia lain aja. Wow. Nah, menariknya ada memang ketika kita nggak usah jauh-jauh deh, air aja, kita ngomong air aja. Kalau air kita kata-katain gitu ya, kita ngomong yang negatif ya, gitu ya. Yang kalau dicek di mikroskop dicek itu energinya pun juga negatif ya, gitu. Makanya. Nah, apalagi di kondisi di sel itu, di kondisi di penjara itu berapa orang waktu itu? Aku kalau yang pertama aku 3 orang karena di masa pengenalan lingkungan kan. Setelah itu aku 40 orang satu kamar. Nah, di 40 orang kan kita dengan lingkungan yang bermacam-macam emosi, bermacam-macam dengan mungkin permasalahan mereka, penerimaan mereka. Nah, itu yang membuat, kalau benar juga kata Lina tadi bahwa akhirnya ngerasain panas, ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Nah, sempat bikin gue menarik banget bahwa ada sisi magicnya atau sisi mistisnya. Sisi mistis seperti apa? Jadi gini, karena di penjara itu juga ada beberapa, itu kan penjara lama ya. Dari zaman-zaman Belanda apa segala macam. Banyak orang yang meninggal di situ kan. Wah, aku jadi merinding ini. Otomatis kalau malam-malam itu ketika kita mau tidur, itu tuh banyak kayak jeritan-jeritan. Contoh misalnya, serius? Gak kaget ya. Jadi dia tuh kayak dirantai kayak gitu. Lucu banget. Terus habis itu dia tuh kayak nyeret-nyeret kayak gitu. Nah,
Kayak gitu sih. Jadi aku sih bisa ya, aku tuh bisa merasakan sesuatu misalnya gini. Tapi kan sebenarnya ya kalau orang bilang aku tuh bisa ngeliat setan, itu kan katanya kan. Tapi kalau aku sih percaya kita tuh melihat makhluk itu tidak mungkin jelas matanya ininya sampai di muka kita. Jadi kayak abstrak. Ya. Jadi ketika dia menggeret kayak gitu dengan warna kayak hitam, itu aku bisa ngerasain banget loh getaran-getarannya itu memang ada dan pada menjerit sih di situ. Apalagi kamar yang aku pakai udah 2 orang meninggal di situ, ada sakit. Serius? Jadi terasa banget, iya. Jadi kayak kehidupan di situ tuh kadang-kadang kebenaran aku udah ke dapur karena aku bimbingan kerja di situ kan. Jadi ada dapurnya itu kalau udah malam, maaf ya bukan tikus loh, beda loh. Itu kayak ada orang masak, kayak kamar mandi kita juga kayak ada yang mandi kayak gitu-gitu sih. Jadi banyak hal-hal yang sangat mistis di kehidupan penjara, mistisnya lebih daripada orang yang di luar kayak gini. Nah, sampai tadi bilang ada kesurupan. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya cara nyembuhinnya gimana tuh waktu saat ada kesurupan? Tapi lucu ya, di penjara tuh kita bahasa Palembang tuh kayak ada kepacaan tuh kebisaan. Mungkin yang orang bukan dukun, bukan sebenarnya orang yang pinter indigo di situ tuh kayak bisa nyembuhin aja. Nggak tahu juga dia beneran bisa nggak. Jadi waktu kayak kerasukan itu orang itu nggak tahu baca-baca doa atau apa ya, dia langsung bangun. Jadi dia tuh pas tidur tuh kayak ditindih. Dia gini lucu ya, kan kami kamar sebelahan ya. Teriaklah orang kamar sebelah kita. Nanti malam Jumat itu ada makhluk rambut pirang datang. Kita kira dia mainan kan, nanti salah satu teman kamu pasti dirasukin. Nah teman aku tuh nggak denger dia ngomong gitu, yang denger aku gitu loh sama temanku yang 2 tadi kan kita bertiga kan. Besoknya lagi kan ada yang datang lagi. Tiap hari itu kan ada yang masuk penjara, anak baru kayak gitu. Jadi dia langsung teriak kayak gitu, kayak gini, yang bener-bener dia nyebutin ciri-ciri yang pirang tadi, kayak ngejambak-jambak gitu. Tapi aku bisa tahu loh, orang yang acting dan yang memang kerasukan aku bisa ngerasain. Dia tuh hampir mati soalnya dia kayak kecekek gitu loh. Dia langsung keringetnya itu parah banget. Posisi tidur langsung kayak kecekek gitu atau gimana? Iya, kecekek gitu langsung. Tolong. Aku kan takut juga lah jadinya kan kayak gitu-gitu. Dia tuh bilang pokoknya ngajak yang rambut pirang ini untuk dia ngikut si rambut pirang itu. Nggak tahu kalau mungkin rambut pirang ini mantan napi atau apa. Nggak, kita nggak secara detail soalnya waktu habis itu kita tolongin nggak lama dia langsung sadar. Iya. Serem kan? Pasti. Nah, aku itu mau ngebahas tapi ntar dulu. Aku itu mau ngebahas tentang masa kecil kamu, tapi ntar dulu. Tapi yang aku penasaran adalah di penjara itu katanya sempat diri kamu itu depresi. Iya. Itu depresi karena apa ya? Sebenarnya nggak di penjara aja, saat ini aku berdiri sama kamu aja aku depresi. Serius? Iyalah, rumahmu segede ini aku nggak punya rumah. Jadi gini, depression itu bukan jahat loh. Ya. Kucing, makhluk, maksudnya binatang aja bisa depression. Ya. Kalau di penjara pasti depression, nggak ada salary, nggak ada penghasilan. Ya. Terus nggak bisa lihat laki-laki pastinya kan. Ya itu kan sebuah kebutuhan biologis lihat laki-laki. Kan aku normal kan. Ya. Terus habis itu kita tuh di mana lingkungan, maaf ya, kita kan biasa di dunia entertainment, kita biasanya punya uang banyak. Di sana itu bener-bener kayak useless, nggak tahu mau ngapain ya. Pasti itu depression banget. Dan aku pasti saat itu ya, saat yang masih labil pertama, waduh musuhku pasti ketawa dong. Gue masuk penjara loh, gimana mereka happy-nya. Tapi pas aku di penjara berarti gini loh, mindset kita itu adalah merubah segala sesuatu. Kalau kita di penjara kayak kita ingat kepedihan kita ya kita pedih, tapi aku menggunakan sesuatu yang bermanfaat. Example, bikin kuku, kayak kutek ini, ngejahit, kayak Sorry, gitu. Itu kutek dari nail art, aku belajar dari sana. Oh dari gitu. LPP Bimkeria. Terus habis itu aku ngerajut. Jadi segala sesuatu itu aku membuat hari-hariku tuh penuh dengan keistimewaan, karena aku merasa aku ini istimewa. Jadi bahkan aku selama di penjara, jadi kalau ada netizen ngehujat aku, lu masuk penjara, gue masuk penjara di sana gue jadi guru loh. Di penjara aja gue survive, gue bermanfaat. Lu yang nggak di penjara bisa nggak sebermanfaat gue di dalam kayak gitu? Wow. Ya kalau ngomong bermanfaat memang ya benar kata Lina bilang bahwa jangan cuman di luar penjara bermanfaat, tapi di dalam penjara pun harus bermanfaat. Lebih bermanfaat. Kan di sana kan banyak orang lebih susah gitu loh. Ya. Banyak orang yang sampai ngejual bayinya. Karena kalau udah masuk penjara nggak bisa diurus kan bayinya. Orang-orang yang lagi hamil aja di penjara banyak banget. Sampai ngejual bayinya. Iya. Itu gimana itu ceritanya bisa ngejual bayinya itu? Ya kan aku kan beberapa kali cerita ya. Jadi gini, ada orang ngekos. Misal suami istri kan, wow, dia tuh, banget. Iya dia tuh kan nggak bisa makan ya, maksudnya tuh mungkin kekurangan uang lah. Iya. Ada besi-besi sisa itu dijual dengan nominal harga 128.000. Iya. Kemudian pas sudah dijual dituntut dia mencuri kan. Iya. Ya namanya mencuri apapun jenisnya tetap salah. Hukumannya tau nggak bro? 2 tahun. Nah dia punya anak bayi saat itu, siapa yang mau beli aja ambil aja gitu loh, diuangin aja, dia nggak bisa ngurus lagi kan.
Karena 2 tahun hukuman tuh bayinya gimana masih nyusu. Gitu. Jadi dia harus berpisah dengan anak-anaknya seperti itu sih. Jadi aku selama di penjara tuh kadang suka merasa gini ya, kan tadi bicara spiritual ya. Aku tuh percaya loh Tuhan tuh ada, tapi kadang-kadang kok kehidupan tuh sekejam itu ya. Maksudnya gini, kalau mungkin kayak Lina Mukherjee kuat, bagi orang-orang yang nggak kuat tuh bagaimana? Ada yang hukumannya seumur hidup, ada yang 15 tahun. Hidup itu harus terus itu lagi yang dimakan itu lagi. Dan di penjara jangan salah loh. Ada yang bilang, lu dikasih makan pemerintah, tapi di sana juga kita kan ada kayak supermarket kecil, ada salon, ada bisa salon juga ya? Ada, jadi lengkap. Ketika nggak punya uang, lu siapa? Jadi mau ngapain? Punya uang sih kita masih bisa ke salon, masih bisa ke supermarket kecil. Jadi kita masih survive sebagai manusia. Tapi kalau we don't have anything, terus mau ngapain di sana? Nah, jadi aku tuh kayak suka merenung ya, kayak gini. Kayak, kok bisa ya orang-orang ini pada menderita hidupnya? Ya oke lah, mungkin kita harus membalas dosa yang kita perbuat ya. Tapi kadang-kadang itu menurut aku tuh berat loh. Itu sih. Yang aku tuh sampai suka bertanya-tanya, ya ampun, bener-bener ada loh intip neraka dunia itu. Kayak gitu sih. Nah, tadi juga sempat ngomong, yang bikin penasaran, kamu itu pernah buat statement bahwa kenapa kamu ngerasa bahwa kayak gue nih cuman makan babi dan mengucapkan yang maha pengasih, yang maha penyayang di penjara 2 tahun, sedangkan apa tadi sempat ngomong bahwa korupsi itu 7M aja sama 7M aja, dan bahkan sebenarnya dosanya pun juga mungkin lebih besar karena merugikan banyak orangnya lebih banyak gitu ya. Itu cuman dikasih 2 tahun juga gitu. Nah itu menyikapinya seperti apa, dan itu kan ada perasaan kayak nggak adil banget sih gitu loh. Kesel bilang aja gitu. Jadi gini, yang pertama ya kayak netizen nih ya, minta maaf sebelumnya. Kita dikenal orang pasti karena netizen juga. Jadi aku dengan hormat ngomong kayak gini. Tapi lu salah. Tapi netizen, kamu perlu ketahui loh, aku salah, aku udah tanggung jawab. Aku kooperatif, kecuali aku kabur, itu pertama. Terus yang kedua, kemudian kalian bilang, lu dasar lu nista agama. Sebenarnya kalau sebuah agama itu adalah spiritual ya, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Tapi namanya kita kan bermasyarakat ya, jadi dan personal lagi spiritual. Tapi gini, kalau kamu bilang aku nista agama, korupsi itu lebih nista agama menurut gue. Kenapa? Dia itu disumpah di atas kitab, di atas Al-Quran dengan nama Tuhan. Masing-masing dengan kepercayaan. Bersumpah demi nama Tuhan, dia bohong. Dia nipu uang-uang kalian semua yang kalian capek-capek cari uang, bayar pajak ini itu. Dia adalah penipu dan penista agama yang paling jelas. Kalau aku salah, tapi sebenarnya urusanku aku harus lebih minta maaf kepada Tuhan. Itu sih. Jadi kalau ketika hukumanku sama kayak korupsi itu, aku merasa nggak adil sih. Korupsi makan duitnya. Sedangkan aku hanya untuk konten. Kalau dibilang nista agama sih, korupsi itu jauh lebih nista agama loh. Dia bersumpah di atas Al-Quran, dia bersumpah di depan masyarakat, dia makan uang rakyat, dia itu adalah maling berdasi, dan dia yang harus dipenjarakan. Itu bagi saya sih. Yang dimana akhirnya... ya aku jadi emosi nih. Yang akhirnya dimana bahwa itu yang bikin merasa kayak nggak adil ya. Sangat nggak adil sih. Jadi gini teman-teman ya, aku bukan merasa lu salah lu tuh salah ya, wajar lu di penjara. Bukan soal penjaranya, tapi hukumannya keterlaluan. Kemudian ada loh yang merasa memberikan hukuman tuh marah dengan aku kayak podcast apa. Kok Lina Mukherjee? Ya kalau misalnya aku marah, aku manusiawi dong. Misalnya orang tuh nggak terima aku marah, coba ngerasain 1 hari di penjara gimana rasanya. Ketika kau udah tahu rasanya baru. Jadi aku merasakan, aku berhak komplain. Aku loh yang merasakan, orang di luar sana hanya menilai. Ketika kamu terjepit suatu tangga yang sampai kamu nggak bisa bangun, berhak nggak kamu teriak? Iya. Ya makanya sama seperti aku, kamu tidak akan bisa merasakan apa yang aku rasakan. Nah kayak netizen, lu salah, gue udah dihukum. Lu mau apa lagi? Gue udah minta maaf. Gue udah dihukum. Kalau gue protes, hukuman gue berat, gue berhak loh. Karena memang hukuman gue itu terlalu berat sih. Kalau menurut gue, ya gue itu di penjara tapi selayaknya aja. Aku tidak mau ngomong sekian-sekian ya, tapi selayaknya lah. Kalau disamakan ketika kita sama orang korupsi ya, di penjara itu barengan, alangkah sedihnya. Dia loh makan uang rakyat jelas 7M. Dia masukin di perut dia. Nggak tahu lah namanya dia korupsi diapain kan. Sedangkan aku tidak menikmati uang rakyat. Aku berdosa kepada Tuhan aku sendiri. Dan aku tuh pernah ya, suatu ketika, ini walaupun kita kayak flashback atau apa, tidak akan bisa mempengaruhi apa yang udah terjadi kan. Tapi aku cuma memberikan sebuah edukasi gini. Aku ini salah, tapi di Arab sendiri, kalau Kristen dan lain-lain, sering kan menggunakan kata-kata itu. Dan maaf kata, di agamaku sendiri ya, aku pernah ya ini baca sebuah referensi.
Kalau udah nggak ada makanan lagi, itu pun masih boleh dimakan loh makanan yang tadi. Memang iya, betul. Ibaratnya itu berarti kan aku nggak sehina itu. Karena kalau udah nggak ada makanan masih boleh. Jadi ada kata-kata masih boleh. Jadi kalau aku dibilang mempermainkan, misalnya aku bukan agama itu, aku agama lain tuh mempermainkan. Aku kan agama itu, aku masa mempermainkan agama sendiri. Dan yang paling lucu, tidak mungkin aku memenjarakan diriku sendiri. Kalau aku sengaja membuat konten itu, jadi memang refleks loh. Tidak aku rencanakan, gue mau viral loh, kayak gini. Tidak sama sekali. Kalau aku tahu itu di penjara, masa iya aku tega menjarain diri sendiri kan? Karena ketidaktahuan. Tapi percuma kita jelaskan, aku ini nggak tahu loh, ini di Arab ini begini, percuma. Karena apapun yang terjadi ya, ini ada cerita yang aku nggak pernah buka di podcast lain. Jadi suatu ketika tuh, kita kan kalau sidang itu kan kita pasti denger ya omongan dari orang. Ini kamu, orang ini bisa lo ngurus-ngurus. Aku ngeliat langsung loh orang itu ada di situ. Dengan kamu mengeluarkan budget segini, pasti hukuman kamu tuh rendah. Ini cerita yang menurut aku sangat sedih banget, yang tidak manusiawi banget. Orang ini kemudian, aku suruh asistenku kan, kita tuh bisa berkomunikasi melalui Wartelsus dan lain-lain. Cobalah bawa tas branded aku, bawa HP aku, misalnya iPhone dan lain-lain yang mahal ya. Terus bawalah uang, nanti supaya hukuman aku tuh bisa lebih rendah lagi. Memohonlah di kakinya dia bahkan gitu kan. Karena aku nggak mau kalau aku di penjara lama, asistenku ini makan apa. Walaupun kalian hujat aku nih manusia yang paling hina, tapi kan banyak orang yang bergantung hidup kayak keluargaku, asistenku, semua itu bergantung hidup pada aku gitu ya. Dan saat kejadian itu tidak ada manusia yang bisa memanusiakan orang. Itu yang aku pelajari di situ, semua otaknya itu uang. Siapapun dalam kasusku, dan semua menghabiskan uangku yang totalnya 600 juta. Sampai sekarang aku masih dendam dan sakit hati sih. Karena, nah setelah itu kutemuin lah orang tadi, ditemuin asistenku ya. Tahu dia ngomong apa? Mungkin caranya duduknya kayak gini ya, nadanya udah bisa kubayangin. 500 juta lu. Baru si bos kamu bisa kurang hukumannya. Barang-barang ini nggak penting lah. Maksud aku ya, walaupun dia tidak bisa membantu secara materi, secara apa, jadi manusia dulu lah. Minimal kayak, aduh aku kasihan ya, tapi aku nggak bisa bahasanya. Dia langsung ngomong 500 juta. Itu yang sampai sekarang tidak akan pernah aku bisa lupakan. Dan setelah asistenku cerita, aku lihat dia pas di persidangan. Dan dia dengan sombongnya kayak gitu, aku bersumpah demi nama siapapun ya, kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Yang akan orang nilai kamu duitnya aja. Kamu tidak bisa loh menjadi manusia yang benar. Padahal dia nggak tahu. Ke depan dia jatuh dari mobil, lihat Lina Mukherjee. Dia butuh, kita kan nggak pernah tahu sebuah kehidupan. Kadang orang tuh selalu terimajinasi duit. Padahal membantu sesama itu penting. Itu sih yang aku mau cerita. Betapa pedihnya jadi seorang Lina Mukherjee, duit dihabisin, hukumannya berat. Otaknya orang pun di situ hanya duit dan duit. Ini oknum loh, aku tidak menyebutkan ini ya oknum, tapi apa yang aku cerita kenyataan kayak gitu. Jadi semoga oknum ini nonton gitu dan rubahlah sikap kamu. Kamu itu manusia, aku manusia loh. Nah, ini juga Lina juga mengingatkan ke aku bahwa kita bukan sekedar manusia aja, tapi kita juga mesti punya namanya rasa ketulusan. Itu sangat amat penting gitu ya. Sangat penting sekali sih. Sangat penting. Nah, paling sedih atau paling yang beber kalau diingat lagi gitu di kondisi di sel itu, apa sih Lin yang paling beber sedih banget sampai mungkin kalau kamu ingat kamu bisa ngeluarin air mata lagi kalau di sel? Perasaan nggak ada bahagianya. Yang beber yang paling sedih banget, jadi, momennya apa? Gini loh, momen tersedih itu, maaf ya, kayak kamu aja datang kamu kasih aku wedang jahe, aku punya value loh, kamu hargain aku kan? Iya. Tapi di sana ada beberapa orang yang nggak mau makan satu meja sama aku. Iya. Kira-kira kurang sedih apa itu? Lu tuh napi, gue nggak mau duduk sama lu. Dibentak-bentak seenaknya. Aku sih sebenarnya kalau misalnya ya kayak ngepel, kayak cuci piring, hal-hal kayak gitu oke lah, karena aku memang pernah susah. Tapi kan kalau kita diperlakukan lu bukan manusia gimana sih? Ya, itu yang membuat aku nggak ada value sama sekali. Jadi kalau orang di penjara itu dididik lebih baik oke ya, tapi ketika kita tidak dimanusiakan, lu napi. Gue nggak mau sama lo. Padahal mereka tahu loh Lina Mukherjee terkenal. Orang yang kayak gitu tadi tuh tahu lah. Dia lihat aku di TV apa segala macam. Tapi dia tuh tidak mau makan bareng sama aku loh. Aku sampai ngambil kaca, apa aku sehina itu ya? Sampai nggak mau dia makan sama aku. Wow. Sedih banget. Makan sama aku aja nggak mau. Aku nih manusia loh. Dan kesalahanku tuh bukan yang kayak gimana. Dia tuh kayak jauh-jauh lah, jauh-jauh. Ya terkadang ketika kita ingat gitu ya, ketika kita sukses gitu, ketika ini orang-orang malah justru baik sama kita ketika kita terjatuh. Dan di sana pun juga di sel itu pasti banyak yang kenal kamu, malah justru
kayak melihat kamu itu, maaf dari tanda petik, jijik gitu ya? Iya, ya nggak, ya jijik sih nggak tahu ya kalau, tapi yang ngerasa nggak level aja sih. Tapi lucu ya kalau kalapasnya ya, misalnya kalapasnya itu kan kayak kepala lapas, itu malah mau makan bareng, ngambilin aku makan, makanya Tuhan ciptakan dia jadi kalapas. Dia nggak sombong, dia memanusiakan manusia banget. Kayak aku terima kasih banget buat Bunda Desi untuk Kalapas Palembang, ex Kalapas Palembang Bu Ike itu juga baik banget. Itu sih yang aku kayak sedihnya minta ampun ya, dan nggak itu aja sih yang sedih, kayak teman-temanku tuh aku di luar tuh royal loh, ngeluarin duit 10 juta 5 juta tuh bagiku tuh kayak kecil banget, tapi di sana tuh ketika misalnya aku nelpon aja belum tentu mau ngangkat. Nobody care. Even aku banyak saudaraku juga ya, mungkin yang ingat aku tuh cuma 1 atau 2. Bayangin loh, followerku 2 juta sekian-sekian. Nggak ada orang ingat. Makanya aku merasa ketika ada orang yang cuma nanya kabar, alangkah bahagianya. Setelah itu aku agak menutup diri loh. Ternyata orang tuh ketika kita jatuh tuh nggak mau nemenin. Dan kembali lagi, duit itu adalah nyawa. Jangan sampai kalian semua penonton nggak punya duit. Nggak ada harganya. Wow. Makanya kalau kalian bilang, duit bukan segalanya, siapa bilang di penjara aja orang harus punya duit? Nggak dihargai juga di penjara nggak punya duit. Nggak mungkin kan kita makan nasi yang udah disediain itu terus. Pasti kita jajan juga kan? Iya. Terus kalau kita nggak jajanin orang, siapa mau temenan sama kita kan? Iya, kalau kita paham. Oh, tadi sempat ngomong bahwa kamu sempat ngomong bahwa di Islam atau di agama kamu itu bahwa makan babi itu diperbolehkan kalau terpaksa. Iya. Iya. Nah, tapi saat itu apa ada rasa terpaksaan waktu makan babi itu? Ya enggak sih. Makanya kan aku mengakui aku salah kan. Karena kan masih ada makanan lain kan. Iya. Iya, makanya aku nganterin diriku ke sana kan. Aku tuh komplain bukan soal aku salahnya, soal aku di penjaranya, itu hukumannya itu beratnya aja sih. Kalau segala sesuatu udah aku akui aku disalah. Makanya kan aku kooperatif. Sebenarnya memang nggak boleh lah. Gimana kan kalau nggak ada, itu kan masih ada makanan lain. Dan aku mengakui aku salah. Harusnya tidak seperti itu, tidak mencontohkan, apalagi public figure. Misalnya dikenal orang ya, bukan merasa sok artis loh. Tapi ini yang jadi masalahnya itu hukuman aku tuh kok seberat itu. Ada dendanya juga loh, 250 juta. Wow. Kan itu nggak main-main dendanya. Kemarin yang korupsi aja dendanya ada yang 5.000 doang. Ini dendanya loh 250 juta di luar hukuman 2 tahun. Gila ya. Nah makanya wajar nggak? Jadi orang tuh akan salah. Lu tuh ya nggak tahu diri, lu tuh nggak ngerasa bersalah, lu salah. Aku udah di penjara kok nggak ngerasa salah. Tapi dendanya, hukumannya itu loh yang nggak masuk di nalar aku, berat banget. Dan akhirnya semua barang-barang yang kamu punya, yang mungkin branded, yang mungkin yang ada nilainya, dijual habis gitu. Aku sambil minum ya. Iya silakan. Nah itu ini nggak sih menjadi ini juga nggak sih menjadi sesuatu hal yang akhirnya kayak ngerasa dari nol lagi? Iya dong, pasti dari nol lagi. Nggak punya apa-apa pulang. Bagaimana cara untuk berdamai dengan diri sendiri ketika barang-barang yang mungkin yang udah lama kamu kumpulkan gitu ya? Mungkin handphone, mungkin tas branded dan sebagainya. Handphoneku baru beli 25 juta pun disita negara untuk jadi barang bukti. Nah itu bagaimana untuk kamu bisa berdamai untuk hal itu gitu? Itu gimana? Sebenarnya sampai detik ini aku juga belum berdamai 100% ya, kayak kalau lihat orang hukumannya kecil apa ada. Kalau nggak lihat sih udah berdamai ya. Cuman kan seling-seliweran ini nggak pantas lah. Ini kok hukumannya nggak usah kita pungkiri, yang kemarin kasus 300 triliun aja lewat-lewat itu aku juga ngerasa kayak kok dia hukumannya rendah ya. Bagi aku 6 tahun tuh rendah, karena di penjara tuh jalannya cuma 3 tahun separuh. Dengan 300 T loh. Dia kan dengan itu kan uangnya masih banyak, pasti enak juga ya kayak gitu. Kalau aku kayak jadi berdamai itu belum 100%, tapi kadang-kadang ketika aku nggak berdamai aku harus membisiki diriku sendiri. Mau sampai kapan terpuruk? Hidup itu kan 2 pilihan, mau bangkit atau terpuruk. Jadi aku harus bangkit. Jadi ketika aku lihat berita yang menurut aku toksik ya, yang bikin aku kesel nih, aku agak skip aja sih. Jadi nanti kalau nggak aku skip, aku jadi keingat hukuman aku lagi, kayaknya aku berat banget. Aku juga merubah pola pikir aku gini loh, mau aku ngeluh kayak apa tidak akan bisa merubah keadaan juga. Yang ada kita buktikan ke orang yang tadi bikin kita sengsara, kita lebih sukses daripada dulu sebelum dia sengaja bikin kita terpuruk kayak gitu sih. Jadi buktikan ke mereka, berlian tetap berlian walaupun di lumpur. Itu sih. Tetap bersinar, tetap. Nah, di saat kamu terpuruk dan sampai detik ini, sosok siapa yang berjasa buat kamu yang mungkin yang membuat kamu menjadi sampai sekarang? Pertama aku terima kasih sih tetap ibuku sih.
adalah dedikasi namanya ibu. Pertama menyelamatkan aku dari nyawa ya, lahirin aku. Menerima saat aku kontroversi itu pun melahirkan aku yang kedua. Dan kemudian tidak meninggalkan aku ya untuk bapak, ibu, adikku ya. Aku kan punya adik ya. Dan asistenku Firman yang baik hati yang lagi nonton walaupun ngeselin, dia setia. Kucing aku dijual sama dia, tas aku. Tapi aku bingung ya, semua barangku dijual. Kalau aku minta uang kasihnya 100, 200 ya gitu loh. Kalau aku tanya katanya dia punya utang pinjol. Aku tuh thank you so much ya. Makanya dia berarti nyelamatkan nyawa aku. Jadi kesel-keselnya aku sama dia, aku selalu ingat, oh cuman dia yang ada. Terus dia harus sebaliknya. Sekesel-keselnya aku sama Lina Mukherjee, gak ada Lina Mukherjee, aku 1,5 tahun aku menderita. Jadi mungkin itu adalah barometer gimana kita berdua kalau misalnya namanya kita bekerja ya secara profesional, kita ada kesel-keselnya ya. Dulu gak ada Lina Mukherjee, sampai pernah aku telepon, Beb aku gak makan. Makanya sekarang aku marah sama dia kalau lagi kita makan di restoran mewah, dia gak habis. Lu ingat gak dulu lu kere? Lu gak bisa makan, gak ada gue. Sekarang ada gue, lu sia-siakan makanan. Nanti Tuhan kutuk lagi loh. Aku gitu selalu, aku takut-takutin dia. Jadi sedikit-dikit aku selalu mengingatkan masa susah dia sih. Jadi aku juga terima kasih untuk Ningrum. Aku sebenarnya terima kasih kepada semua asisten yang setia ya. Jadi sekarang temanku siapa ditanya, ya asistenku tuh keluargaku dan dialah yang paling setia. Ya walaupun dimatrein. Tahu nggak, ini ada cerita yang lucu ya. Apa? Aku kan punya fans ya di Palembang, dia kan besuk aku kan. Dia tuh ngomong kayak gini sama aku, tahu nggak? Aku marah-marahin Firman gara-gara kau masuk penjara gini. Terus dia ngomong kayak gini, tahu nggak aku kangen sama Lina Mukherjee, kata si Firman asisten. Kenapa? Ya dipuji dikit aku dibeliin iPhone, dipuji dikit aku dikasih uang. Aku merindukan masa-masa itu. Jadi nggak ada dia aku susah. Terus kamu datang ke sini mau ngapain? Ya aku mau muji kamu, siapa tahu kamu kasih apa-apa. Lu gila ya, gue di penjara, gue nggak ada kerjaan, lu minta apa, puji-puji apa, lu pulang aja, aku gituin. Berarti si Firman tuh senang sama aku karena dikasih-kasih, iyalah katanya. Itu kan menurut gue gila loh ya. Sebenarnya aku bilang gini sama si fansku tadi, bukan karena dia muji, karena dia setia, makanya mau apa aja gue kasih. Ya kalau lu muji-muji gue, lu nggak punya dedikasi ya ogah gue. Emang gue bodoh. Iya. Tapi sedikit aku mau ngebalikin ke kita belakang, kita tracking ke belakang gitu ya. Katanya sempat ribut sama orang tua. Iya. Itu kedua orang tua. Tapi sebelum itu aku penasaran gitu ya. Dengan kamu makan hal yang haram gitu, bebong gitu aja lah, babi gitu ya. Nah, bebong aja lah. Kasihan babi kita omongin terus dari tadi. Nanti cegutan dia. Nah, kamu tahu nggak? Kamu tahu kan bahwa bapak kamu itu seorang ustadz? Emang siapa yang bilang bapakku ustadz? Pasti baca berita ya? Iya, bener nggak? Sorry. Sebenarnya ustadz tuh relatif ya, tapi kalau di kampung dibilangnya ustadz. Nanti kalau ngomong gitu ngaku-ngaku takutnya kan. Soalnya ada yang ustadz, ada yang bilang kiai juga nih. Yang mana nih? Ya ahli agama lah. Ahli agama, oke. Karena bapakku tuh memang lulusan pesantren juga kan dulu di Jawa. Nah, kamu sempat kepikiran nggak? Nggak usah ngomong Bismillah dulu deh ya. Kita nggak ngomong Bismillah dulu. Tapi kita ngomongin bahwa kamu tahu nggak bahwa bapak kamu itu seorang mungkin ahli agama gitu ya? Kamu sempat kepikiran nggak? Waduh, kalau gue buat konten kayak gini nih, masalah nggak sih? Atau nggak kamu malah enggak, bodo amat lah, atau gimana? Gak kepikiran kayak gitu juga sih, tapi memang ada kayak, biar aja lagi bapakku tahu, memang lagi sebel juga saat itu beneran. Jadi biar aja. Oke. Jadi kalaupun bapakku tahu, emang gue pikirin. Aku tuh sebenarnya gini ya, aku sayang banget lah sama orang tua aku, nggak mungkin nggak. Dan sebelum aku menjawab sayang enggaknya, netizen suka nanya kan, kok orang tuanya nggak di-post, ibunya nggak di-post. Orang tua aku tuh di kampung itu terkenal loh, kalau orang tuanya Lina Mukherjee, aku tuh nggak mau nge-post, mereka takutnya dihujat, nanti se-Indonesia misal tahu. Mereka, nah itu. Jadi karena mentalnya pun juga berbeda kan. Beda mentalnya, kayak pacar apalagi, pacarku udah pernah selingkuh, aku nggak mau pamer-pamer lagi. Jadi aku tuh kayak pacar, keluarga, aku tuh hide banget sih, nggak mau yang sampai orang tuh tahu. Nah, aku sama bapakku tuh sayang banget ya Pak, nggak mungkin seorang anak nggak sayang sama bapak, sama ibu gitu. Kadang-kadang aku tuh kenapa kontroversi, karena kurang kasih sayangnya dari orang tua aku sih. Nah, saat itu sebel karena apa? Aku tuh sebelnya gini ya. Awalnya. Aku tuh kan dulu kerja di bank swasta gitu kan. Jadi duit aku tuh untuk keluarga terus kayak gitu. Aku tuh sebenarnya kakak yang mana sih nggak mau adiknya lulus? Adikku tuh laki-laki loh 2. Aku biayain untuk mereka, aku kasih, ibuku aku beliin sapi sampai 15 ekor, apapun demi keluarga. Tiba-tiba adikku ini nggak nyelesain kuliah semua loh. Drop out. Langsung nikah, aku tuh drop banget. Jadi kayak ngerasa kok bisa ya kayak gitu. Akhirnya aku nih frustasi sih sebenarnya jatuhnya gitu kok.
Terus keluargaku tuh kayak ibuku, bapakku tuh omongannya apa coba? Ya biarin aja lah dia nikah, itu kan haknya dia, udah nemuin jodoh. Kayak nggak ngehargain aku sih. Iya. Terus aku juga memang sih punya kayak kakak gitu kan, kakak kandung. Biar aja lah kakakku nonton. Aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang buka aib lah, karena menurut aku tuh namanya keluarga tetap keluarga, nggak ada Iya. yang gimana-gimana. Tapi kakakku kandung ini kan lumayan ya, hartanya kaya raya kayak gitu. Tapi aku tuh merasa tidak punya kakak ya. Dia tuh bantu orang tuaku gitu waktu aku kuliah. Mak, ini untuk adik kuliah ya, tapi diganti sama ibuku. Ya udah, hutang sama kakakmu dulu, nanti aku yang bayar. Aku tuh kayak ngerasa ngapain sih aku diciptain hidup kalau aku punya kakak kayak gitu. Ya mungkin sebenarnya dia tuh sayang ya sama aku, namanya kakak. Iya. Tapi aku tuh kadang iri loh. Aku aja sama orang lain tuh kalau menyayangi nih, contoh pacarku sendiri utang sama aku sampai detik ini 400 juta loh. Dua temanku 250, sama orang aja aku berkorban kayak gitu. Kenapa kakak kandungku tuh tidak bisa mencintai aku sama seperti aku mencintai siapapun gitu. Iya. Padahal kakakku tuh agamanya kuat. Iya. Orang yang tahu agama tuh harusnya lebih punya sensitif yang lebih tinggi sih. Iya. Aku frustasi sih. Iya. Frustasi kayak, kok bisa ya kayak gitu. Kalau adikku sih, walaupun tadi aku frustasi dia nggak lulus kuliah, tapi waktu aku di penjara, untuk adikku dia berdua bantu aku, walaupun nggak mungkin sama kayak aku bantu mereka, tapi aku udah memaafkan itu. Dia udah menyelamatkan nyawa aku soalnya. Tapi untuk kakakku tuh nggak ada yang kayak, lu punya duit nggak sih? Iya. Aku frustasi loh sama hidup aku kayak gitu. Makanya dengan kefrustasianku tuh aku tuh kadang bingung ya, kayak apa ya, kadang gini loh, orang itu kayak kontroversi parah itu mungkin kurang kasih sayang dari orang sekitar ya. Terus juga aku punya pacar ya dulu beberapa kali lah, laki-laki gitu, kayak ada beberapa laki-laki itu cuma mau badan aja. Terus cowok misalnya udah aku percaya, dia malah tidur sama temanku. Jadi kayak hidupku tuh penuh pengkhianatan. Makanya nggak, orang itu nggak semua tuh bukan berarti orang itu nggak baik loh. Tapi kadang tuntutan hidup yang membuat orang itu jadi, maaf ya, kayak orang mencuri, dia nggak punya uang. Kayak aku kontroversi dan lain-lain itu karena orang di sekitar itu tidak bisa memberikan cinta. Makanya aku sampai berpikir gini ya, masa semua harus aku beli? Masa semua harus aku duitin sih baru aku bisa dapat cinta? Oh, aku sedih sih. Nggak di penjara, nggak di dunia luar, apa nggak ada ketulusan. Aku tuh sedih sama, makanya aku nggak ngerti sih, kalau kalian dapat keluarga yang sayang, kalian harus bersyukur. Aku merasa kayak, tapi kalau ibu bapakku tuh sih sayang aku sampai dikuliahkan. Kalau aku bersyukur sih, tapi untuk kasih sayang itu aku nggak dapat. Makanya kalau kalian lihat aku jarang kan kumpul keluarga aku, bukan aku nggak sayang sih. Aku kadang stres kalau di rumah pada bertikai, berantem. Bayangin aku pernah yang sampai kayak aku malas hidup. Pas mamaku bilang, bagi warisan, ya Allah mak jangan dulu lah, mama kan belum meninggal juga, kalau nanti dibagi-bagi takut suatu saat tua sakit, nanti uangnya habis, aku malah dimaki-maki sama ibuku. Aku tuh gak ngerti ya, makanya aku bilang, ini ya, aku bukan merendahkan siapapun, kalau menikah tanpa pendidikan, percaya sama aku, gak akan jadi keluarga itu. Ya, sebenarnya kita tidak boleh ya menyesal di mana kita dilahirkan ya. Karena setuju. Kalau kita udah lahir nanti kita bisa membentuk keluarga baru. Tapi buat semua yang nonton, menikahlah ketika kalian sudah punya mental bagus, edukasi bagus, anakmu tuh akan jadi loh. Tapi kalau kalian menikah tanpa pendidikan tuh kamu gak akan ngerti mentality health itu. Mereka cuma taunya ya kamu harus nurut, anak nurut. Tapi mental aku tuh gak pernah ada yang nanya siapapun, aku tuh sehat gak sih mental aku. Kalau dihujat netizen apa itu gak terlalu, tapi kalau keluarga sendiri kurang sayang gitu, aku sedih banget sampai sekarang. Makanya ya kalau aku nonton film Hollywood, film India atau apa tuh, kayak keluarganya sayang banget, aku iri. Aku sebenarnya kayak kakak, aku gak usah lah ngasih aku banyak, tapi kayak peduli. Aku pengen itu aja sih. Sampai dulu pernah loh, aku pertama kerja di bank swasta, aku kehabisan uang kan, aku travel sama dia, aku hutang 2 juta loh. Baru seminggu aja dia nagih aku, udah ada gak duitnya, aku mau bangun rumah. Aku sampai bilang ke ibuku, ya Allah kenapa kakakku kayak gitu. Makanya kalau dia suka ceramahin aku males dengar, apa dedikasi kamu. Itu sih yang aku kayak sedih banget. Mungkin setiap orang punya momen berbeda ya. Kayak ada yang sedih suaminya jahat, punya bapak tiri mungkin misalnya. Atau mungkin yatim piatu, atau setiap orang, tapi aku tuh punya orang kandung seperti aku gak punya siapa-siapa. Itu sedih banget sih. Aku tidak pernah menyuruh kakakku berubah menjadi orang lain, tapi hargailah aku sebagai seorang adik kandung. Gimana kalau aku sengsara itu, tolong diperhatiin.
Iya. Kalau kamu nggak tahu agama, kamu nggak sekolah, oke kan ini kan itulah yang sedih aku. Makanya ketika aku di penjara ya, nambah aku tahu hidup ini memang kejam, memang harus mencintai diri sendiri. Kalau nggak diri sendiri, udahlah, jangan bergantung pada siapapun. Karena saat ini orang bilang lu penting bagi gue, detik besok bisa aja bilang nggak penting temenan sama lu. Itu sih. Dan ini jadi mengingatkan aku juga bahwa bukan agama aja yang harus bukan agama yang bikin kita harus malah yang kamu bilang tadi, yang kau bilang bahwa tadi agama itu akhirnya mungkin kebanyakan atau nggak bilang semuanya, kebanyakan bahwa orang beragama akhirnya melupakan dia sebagai manusia, sedangkan kita itu tujuan kita hidup di muka bumi ini, tujuan kita ke Tuhan itu adalah menjadi human being atau menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia yang mungkin berempati, manusia yang bisa dikatakan manusia yang benar-benar yang seperti Tuhan, cinta kasih lah. Nah, seperti itu. Nah, dengan hal ini kamu ngomong ke aku jadi tertarik banget. Masa kecil kamu seperti apa sih? Masa kecilku tuh Yang sehingga membuat kamu menjadi yang sekarang ini, yang merasa bahwa kamu depresi, kamu ngerasa kayak mungkin bahasanya ada kamu ngerasa kayak perjuangan gue kok disia-sia ini dan sebagainya. Masa kecil kamu seperti apa sih justru? jadi gini ya, kalau masa kecil itu aku harus kasih tahu sih, kalau orang tua aku tuh sebenarnya, kalau bapak aku tuh orangnya kasar ya. Jadi aku tuh masa dipukulin sih. Memang itu tabiatnya dia, dari keturunannya apa memang tabiatnya seperti, jadi aku orangnya keras. Salah dikit pak dihajar, tapi bapakku itu apa aja yang aku mau dikasih. Kasar tapi orangnya royal. Aku nggak boleh loh nyuci, kan tetanggaku waktu itu ada kayak krisis moneter ya, kadang nyuciin baju orang atau apa. Tapi kalau bapakku dijamin aku nggak bakal susah. Walaupun orangnya tuh keras, aku tuh sebenarnya sebel sih sama dia, namanya aku dipukul terus. Sampai sekarang tuh aku trauma loh kadang ketemu dia. Tapi aku tahu dia sayang banget sama aku. Sampai detik ini pun dia sangat mencintai aku sih. Aku di penjara aja dikasih uang loh. Bahkan ya, keluarga aku nggak ada yang marah aku masuk penjara. Bukannya takut aku atau enggak, mereka tuh sangat bilang kamu jangan sampai kurang apapun ya, walaupun nggak bisa dibantu secara berlebih ya. Kemarin tuh sebenarnya gini, bapakku kan mau umroh ya, aku di penjara, di sisi lain aku butuh uang, tapi aku bilang umroh, jangan mikirin aku terus. Takutnya umur kita nggak ada yang tahu, nanti mikirin aku di penjara, aku yang dosa kok. Jangan sampai aku nyusahin kayak gitu. Ya jadi aku masih kecil tuh sering dihajar bapakku sih. Ya jadi dari inner child aja aku tuh udah kayak nggak punya kasih sayang kan. Ibuku sibuk ngurusin, ibuku tuh kan melahirkan, jadi kita jedanya sama adik itu nggak jauh. Berapa bersaudara sih? Empat. Kakakku anak pertama, adikku itu 2. Dan aku cerita makanya kan, ketika aku tuh lihat orang di kampung nih ya, menikah tanpa pendidikan, tanpa pengalaman, aduh, aku takutnya mentalnya itu kayak aku anaknya. Karena dia tidak tahu mengelola gimana cara anak, karena orang taunya kan lu harus nurut, tapi nggak pernah belajar mental health, nggak tahu belajar cara pendidikan yang baik, pengalaman yang baik, gimana mendidik anak. Apalagi sekarang tuh harus open mind kayak gitu. Benar. Menikah itu bukan makanya ya kalau orang nanya, aku 34 tahun ya, mau 35, harusnya aku tuh sudah menikah kalau secara finansial, secara umur, tapi karena pengalaman hidupku seperti itu jadinya paradoksnya orang di Indonesia tapi sebenarnya tidak seperti itu juga sih. Jadi kenapa aku tidak menikah cepat, karena aku melihat pertikaian orang tuaku. Orang tuaku tuh menikah itu dari mamaku 12 tahun, bapakku 19 tahun. Jadi mereka tuh bertikai terus karena mereka tidak mengenal satu sama lain kan, dan tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya terciptalah kurang kasih sayang dari anaknya. Nah itu dia yang maksudnya aku tuh kadang gimana ya, kalau dibilang mengeluh kayak orang gak bersyukur ya, tapi pengen punya keluarga itu yang cinta damai. Ketika orang tua itu benar-benar cinta damai, adik kakak akur, orang tua akur, percaya tumbuhlah anak yang baik di keluarga itu. Karena cinta mereka itulah yang menguatkan anak itu dari karir, dari apapun. Iya, coba kamu lihat kalau orang dibentuk keluarganya itu yang sangat bagus, anak ini pun mau mengkhianati keluarga, mau menyakiti sulit loh. Ya memang sih ada beberapa kurang ajar yang orang tuanya udah bagus anaknya, tapi kita melihat kuesioner dari kayak kita beberapa orang kita lihat lah, kita hitung, kita akumulasi, pasti yang dicintai dengan segala sesuatu ya yang kita cintai. Contoh Lina Mukherjee, kaya itu takdir loh, dikenal orang itu takdir. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena perilaku kita yang bagus, kita menjadi orang yang baik, alam semesta pun akan mendukung kita.
Sama kayak keluarga tadi, ketika memberikan cinta yang sangat penuh, pasti anak itu akan menjadi orang yang benar-benar ini. Jadi yang paling aku sedih itu aku kurang kasih sayang dari keluarga aku sih. Yang keluarga aku tuh tidak akan mengerti kasih sayang apa. Dia akan mikir, lu gue bayarin, lu kalau nggak terima lu masuk lagi perutku. Kadang mamaku ngomongnya kayak gitu. Tapi kasih sayang tuh bukan cuma lu bayarin gue lo. Kalau ngomong kayak gitu aku bisa juga dong transfer lu terus tiap bulan. Tapi lu mau kan ketemu gue, kadang kangen kan. Nah, ibarat katanya seperti itu. Kasih sayang tuh nggak cukup lu gue sekolahin, lu gue bayarin, nggak bisa loh. Pelukan hangat, mental kamu tuh gimana? Apa tahu kalau aku depresi pernah hampir loncat apartemen. Nah itu gimana tuh cerita itu? Jadi gini ya, aku tuh loncat apartemen tuh mungkin paradigma orang tuh mungkin aku patah hati, karirku nggak naik mungkin ya, ada beberapa kan media yang memberitakan yang nggak, tapi nggak juga loh. Ada bisikan-bisikan gaib di apartemen itu, tapi pas aku pindah ya, enggak. Jadi kayak narik aku gitu loh. Lu loncat ya, kayak gitu. Ditambah kan mungkin karena kosong ya, karena itu depression. Sampai aku nyalakan secara kepercayaan aku ya, misalnya yang nyanyian kayak gitu kan, doa-doa, nggak mempan loh. Itu terus kayak tarik-tarik, aku tuh udah berapa kali hampir loncat, cuman aku kan ada kucing ya, aku tuh percaya kalau kucing itu bisa menyerap energi di luar aku suka. Jadi kucing itu ketika aku kayak udah mulai tertarik itu, dia tuh kayak ngedeketin aku gitu, jadi aku sadar, oh iya ya, jadi kayak mulai lagi. Tapi pas aku udah pindah ya sekarang kayak di apartemen yang baru, energi itu udah hilang loh. Makanya aku bilang, hidupku ini macem-macem, dari secara keluarga, dari secara kayak gangguan-gangguan kayak gitu tuh ada. Dan aku sering sih kayak ke orang pinter ya, aku sebenarnya nggak percaya dukun aja rumah yang merusak ya. Cuman aku tuh kadang-kadang pengen ngetes gitu loh, dalam arti apa sih yang ada di pikiran aku ini, kenapa aku tuh beda dengan orang-orang lain. Kayak kamu misalnya, aku duduk kayak gini, kalau kamu baik, energiku nyaman, aku bisa mengeluarkan. Ketika aku nggak suka, oh ini jahat gitu. Jadi aku tuh suka nanya, ada nggak sih makhluk-makhluk gaib gitu kan. Terus kalau orang yang pintar selalu bilang bawaan sih, nggak ada kayak hantu yang ngikutin atau apa. Jadi ada sesuatu yang ngikutin aku dari kecil, misalnya mungkin leluhur atau apa kayak gitu sih. Jadi gitu. Tapi pernah ke psikiater atau ke profesional nggak sih? Karena gini, ini kita ngomong secara sains saja dulu ya. Kita ngomong secara kedokteran dulu ya. Biasanya hal-hal itu bisa juga dari kayak skizofrenia. Jadi kayak mendengarkan suara bisikan dan sebagainya. Panic attack misalnya apa gitu. Ya, panic attack beda lagi nggak? Skizofrenia itu kayak penyakit gangguan jiwa. Panic attack itu penyakit juga loh. Iya, betul. Insomnia. Iya, betul. Nah, kayak skizofrenia itu kan mesti kita aku ini dulu deh. Pisan tuh, mesti bedain gangguan jiwa sama gila itu beda loh. Beda lah. Iya. Jadi maksudnya takut. Iya, kalau gila itu dia nggak bisa berkomunikasi sama sekali. Sedangkan gangguan jiwanya yang ngerasa terganggu, jiwanya yang ngerasa tersakiti dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih bahwa ini kan kalau ngomong dari sainsnya itu bahwa diri kamu itu terkena skizofrenia, bisa jadi gitu. Aku nggak berani ngejudge juga seperti itu, nggak berani ngejudge juga. Nah itu pernah nggak ke psikiater? Jadi gini ya, aku tuh kenapa nggak mau ke psikiater atau nggak mau gimana-gimana? Karena mau ke dokter yang hebat kayak apapun, psikiater hebat apapun, kalau pola pikir kita nggak dirubah, itu nggak akan bisa menyembuhkan. Jadi aku tuh pas di penjara itu agak ada sembuhnya juga loh. Ada sedikit hikmah ya dari penderitaan. Maksudnya gini, biasa aku tuh tidur jam 3, jam 4 overthinking ya. Di penjara tuh harus disiplin, jam 10 tuh tidur. Ketika tidak menggunakan gadget ini, depresi ini mulai kurang loh. Dulu tuh ya, gue kalau ada orang yang nyenggol gue dikit, lu kering tinju ya sama gue ajak berantem loh, emosi gue tuh bener-bener gak stabil, gue tuh tukang marahnya tuh parah. Tapi ketika di penjara tuh tidurnya cepat, gak ada gadget, aku gak dendam loh. Bahkan orang yang masukin aku penjara pun I don't care. Jadi kayak meditasi sendiri juga di penjara ya. Yang ngerebut pacar aku ya, atau pacar aku yang niatnya jahat, atau mantan-mantan asistenku yang aku tuh lupa total. Jadi itu kayak mungkin sama Tuhan disuruh terapi. Jadi pas di sana tuh tidur cepet, aktivitasnya banyak. Jadi terapi itu yang membuat sampai sekarang disiplin tidurnya tuh cepet. Enggak, dulu aku insom. No wonder. Apa segala macam itu aku nggak bisa namanya. Karena kalau kita nggak bisa tidur, overthinking akhirnya membuat kita depression, mental kita terganggu. Apalagi diimbui banyak pengkhianat. Tapi ketika di penjara nggak ada gadget kan nggak ada negativity. Aku bisa 1,5 tahun nggak pegang gadget loh. Pulang itu bener-bener ada hikmahnya juga ya, kayak bisa tidur itu luar biasa, karena sebelumnya aku nggak bisa tidur sampai jam 4, kadang pernah seharian tuh nggak bisa tidur. Makanya buat kalian yang bisa tidur nyenyak itu, you have to say thanks to God bisa tidur. Itu hikmah banget. Dan bisa dicek juga, Lina, bahwa
insomnia itu ada gejala ringan gangguan jiwa loh sebenarnya. Iya. Sebenarnya gangguan jiwa ringan loh, yang mungkin bisa dikatakan step awal. Nah itu mungkin juga dari situ juga yang membuat kamu kayak mulai mendengarkan orang suara dan sebagainya, itu juga bisa arah ke situ juga. Nah balik lagi dengan masa kecil seperti itu. Masalah kecil yang mana? Masa Besar kecil semua yang masalahnya. bukan masalah kecil, masa kecil. Oh, makanya kaget aku. Oke, masalah besar loh. Masa kecil kamu yang membuat kamu menjadi sekarang, tapi ketika kamu mungkin dipukul sama ayah kamu dan papa kamu gitu ya. Perlakuan ayah kamu ke ibu kamu itu seperti apa? Kalau bapakku nggak berani mukul ibu, ngelawan orangnya. Oke. Cuma kalau sama anaknya dia kasar. Jadi gini, ada tetanggaku ya. Ini aku appreciate sama tetanggaku, dia tuh nggak punya agama loh. Nggak punya agama, nggak punya sekolah, bahkan zero manner. Yeah. Bahkan dia tuh pernah punya hutang sama orang sampai dia bawa parang loh. Mannernya udah tahu sendiri apa itu. Yeah. Tapi sama anaknya, satu tetes air pun nggak bakal netes, dipayungin anaknya itu. Wow. Gak bisa deh nyenggol anaknya satupun. Itu gue apresiasi sama si bapak-bapak itu. Nah, aku pengen punya bapak kayak gitu. Ibaratnya kalau ada pilihan, apalagi bapakku agamanya oke gitu. Jadi harusnya menyayanginya itu lebih daripada si preman ini. Aku iri loh ketika, ya ini kan cerita aku, bukan nanti netizen ngomong, lu nih gini-gini. Ini kan pendapat gue ya. Jadi waktu bapak-bapaknya yang preman ini, anaknya sekolah itu dianterin, dijemputin, dipayungin. Nangis dikit aja dihajar yang bikin dia nangis. Segitu cintanya dia sama anaknya loh. Itu tuh kayak aku, ini preman loh, tapi sama anaknya cinta banget. Makanya aku ngeluh ke mamaku. Gimana bapakku nih Ustadz, kok sayangnya gak segitunya sama aku? Akhirnya besoknya bapakku, karena aku komplain ya, masih kecil, ada yang nangisin aku, dicegat bapakku besoknya. Alhamdulillah komplainku berhasil. Ya, tapi thanks loh, Lin. Kamu itu ngingetin aku lagi bahwa kita beragama boleh-boleh aja dan itu harus gitu ya. Tetapi yang terutama adalah bukan sekedar beragama, tapi kita juga mesti mempunyai rasa cinta kasih, empati dan sebagainya. Dan maaf kata, kalau beragama tanpa berempati, tanpa cinta kasih, ya nggak akan baik-baik juga gitu, karena ujung-ujungnya akan menjadi rasis dan doktrinasi yang endingnya seperti itu. Nah, wow, ini perjalanannya luar biasa. Nah, aku bisa memahami kamu banget sih akhirnya, kayak kenapa kamu menjadi orang yang seperti sekarang, kenapa kamu keras hidupnya intinya. Seperti yang mungkin membuat kesalahan di masa lalu kamu sampai masuk penjara dan sebagainya. Aku bisa memahami kamu karena pola didik atau pola asuh yang orang tua yang mungkin kurang tepat atau kurang baik lah ya, yang sehingga membuat kamu menjadi seperti itu. Pola asuhnya loh ya, bukan orang tuanya nggak baik. Iya ya, pola asuhnya. Aku nggak bilang seperti itu juga. Nah, nggak dijelasin aja, kadang netizen ini kan suka motong-motong podcast kita, jadi takut aja kamu dihujat nanti salah omong misalnya. Hah? Jadi aku bela. Biasanya sih bintang tamu yang dihujat ya, bukan aku ya. Nggak tahu juga kali ini. Kali ini kalau podcast sama aku kita nggak tahu viralnya gimana. Iya. Nah, dari umur berapa, Lin, kamu tertarik banget yang namanya film India? Bapakku cinta India dari aku hamil aku. Wow, dari situ. Iya. Bapakku memang cinta banget sama India. Dulu bapakku tuh kesel ya, jadi diinjak-injak apa itu lagu-lagu India, aku VCD-ku India terus. Tapi akhirnya bapakku jujur, wajar kamu kayak gitu, aku juga dulu suka banget yang India katanya. Nah, lalu apa yang bikin bapak kamu atau sholat waktu itu Idul Adha atau Idul Fitri aku lupa, aku nggak sholat, aku malah sibuk dengerin lagu India. Itu sih kesalahan sih. Iya, kesalahan kamu sendiri tuh, kamu yang jahil sendiri, nekat. Ya, tapi kadang juga suka confuse loh. Misalnya ibuku kan nyuruh aku cuci piring masih kecil ya. Aku cuci piring lah, tapi bapakku suruh aku ngaji. Aku nurutin ibuku, piringnya dipecahin bapakku juga. Kalau nurut bapakmu? Ya nggak ada yang mecahin lah piringnya. Ibumu takut, diam-diam aja. Jadi, ya kamu, ya mungkin anak umur segitu kali ya, maksudnya mendingan gue cuci piring daripada ngaji gitu ya, sambil main air gitu. Sebenarnya mau juga aku ngaji, sering kok aku ngaji. Malah dulu aku saking ngaji, malam-malam sendiri aku dikejar babi pulang. Hah? Gimana ceritanya tuh? Jadi kan aku tinggal di Transmigrasi ya, zaman-zaman masih kecil yang listriknya belum banyak. Itu ngaji itu jauh loh jaraknya.
Dari sini sampai depan sana aku sendiri, aku sering dikejarin babi-babinya masih banyak malam-malam. Berani aku tetap sendiri. Tidak ada takut-takutnya aku. Segitu beraninya. Wow. Tapi kalau untuk pemberani aku memang dari kecil orangnya berani. Iya, gimana nggak berani? Hasil apa pola asuh kamu yang kamu dipukulin lah, kamu dikeras banget lah, gimana otomatis kan jadinya ya mungkin kita yang tadi takut dia mesti dipaksa untuk dia berani kan? Bullying loh sama teman-teman aku tuh, makanya gini ya, ketika kita sukses ya dilihatnya di TV di ini, banyak orang ngaku Lina Mukherjee temanku, padahal waktu sekolah mereka tuh bullying aku habis-habisan. Karena kulit aku ini kan agak gelap ya, kalau di Indonesia dibilang hitam lah apa, aku bingung loh. Padahal orang-orang luar tuh sampai sibuk pengen gelapin kulit. Masih ada yang lebih gelap tuh. Maksud aku gini loh, kenapa sih orang selalu terfokus gelap kulit atau apa, ini udah zaman apa gitu kan, kenapa nggak orang ini bermanfaat nggak buat orang lain kayak gitu ya. Jadi waktu aku masih kecil sering dibully kulit sih. Nah, Blacky kadang dipanggilnya. Wow. Nah, tapi itu jadiin kamu kayak insecure gitu nggak sih dengan? Orang nggak pernah insecure. Aku cuma insecure tuh ketika ada orang bahagia. Gimana bisa menikmati hidup, karena apa tujuan hidup? Kalau nggak bisa menikmati hidup ini nggak usah hidup. Jadi aku hanya insecure ketika orang tuh bener-bener nggak ada masalah. Ya kayak dia tuh happy joget lah, apa ada loh. Aku nggak tahu dalamnya. Tapi at least dia menikmati hidup bener-bener. Aku baru insecure sama orang itu. Tapi banyak juga loh orang yang duitnya banyak dan sebagainya ujung-ujung bundir. Ya makanya aku bilang. Makanya bahagia dengan apapun. Dia bisa menikmati hidup, enjoy dengan apapun tuh aku insecure. Karena kadang-kadang orang suka gini, aku tuh lihat Lina Mukherjee happy banget loh. Nggak ada masalah hidup, Lina Mukherjee tuh pede, lucu ini. Itu kan bagi mereka kan. Tapi ternyata banyak yang bahagia lihat aku. Tapi aku sendiri, aku bahagia lihat orang ini kok. Contoh kayak asistenku sendiri room ini. Apa ya masalah hidupnya? Mamanya kerja, adiknya udah nikah. Terus dia tuh duitnya buat siapa ibaratnya, sedangkan aku nih asistenku banyak, keluargaku ada, jadi aku nih bekerja untuk orang lain kayak gitu. Itu aku insecure sama dia. Justru dia tuh enjoy untuk dirinya sendiri, dia nggak ada tanggung jawab gitu loh. Itu aja aku insecure loh. Kalau aku kok pikiranku banyak banget, karena orang bergantung sama aku semua kan. Iya. Tanggung jawab kita juga maksudnya besar. Iya. Nah, balik lagi ke India, yang akhirnya kamu membuat TikTok. Awalnya punya kepikiran buat, gue mau buat jadi TikTokers yang mungkin memakai atribut India. Nah itu gimana tuh awalnya jadi ini India banget tuh gimana tuh? Aku suka aja sih sama India, jadi aku pengen ke India, aku pengen ketemu artis India. Rame aja diupload langsung viral aja. Dan akhirnya bisa ketemu artis India. Ya usaha kalau itu. Itu gimana tuh usahanya? Ya ke India, nyari link, misalnya tukang masaknya, tukang kebunnya. Serius sampai segitunya? Ya, 2 rius aku malahan. Nggak, maksudnya kok bisa tahu tukang masak ya, tukang kebunnya istilah kayak gitu? Iya. Berarti kamu tahu dong artis ini rumahnya di mana? Gini, gue kasih analogi, kok lu bisa nemuin aku di sini? Ayo, lu ada usaha kan pasti? Iya, telepon, ya betul. Tapi kan ini kan maksudnya ini artis luar yang dimana kan kita tahu bahwa semua orang kan profesi banget. Kan ada Instagram mereka, misalnya si artis story lagi di restoran apa, ya kita datangin aja restorannya itu. Kalau kita tahu nomor bodyguardnya, ya kita tanya di mana, ya banyak cara lah. Wow, berarti sempat se-freak itu? Iya dong, aku tuh sampai di mana restorannya, tempat nge-gymnya, kita harus profiling, cari-cari tahu ini itu segala macam sampai sedetail itu. Cari kenalan orang dalam, gimana gitu gila sih. Iya, memang aku kuntit memang kehidupannya. Dan aku mengkuntit dunia artis dari umurku 18 tahun sampai sekarang aku 34 tahun. Wow. Sampai akhirnya kamu mendapatkan penghargaan. Iya. Penghargaan apa itu? Ya, maksudnya itu most popular influencer tuh kok di Indonesia yang bahas Bollywood yang paling dengar cuma aku. Walaupun di luar sana banyak merasa, gue tahu tentang Bollywood ini tuh, tapi belum ada yang bisa gantiin Lina Mukherjee. Makanya media sana udah tahu aku semua. Wow. Sampai kalau misalnya ada artis Bollywood yang ke Indonesia atau ini kamu yang jadi hostnya gitu ya? Ya, banyak TV swasta aku juga yang nge-host. Pakai bahasa India aku bisa kan bahasa India. Mera nam Lina Mukherjee, main India tihe. Aku tuh kalau bahasa ya mau bahasa binatang, bahasa tubuh, bahasa apapun tuh cepet nyangkut. Serius? Aku dibilang 2 rius masih nanya. Enggak, maksudnya berapa lama untuk belajar bahasa India itu sendiri? Aku bahasa Palembang aja cuma berapa bulan juga. Aku cepet aja sih. Kalau bahasa India aku lihat film-film aja waktu ya paling setahun aja udah bisa. Karena kan bahasa di film sama bahasa sehari-hari kan bisa
berbeda karena kadang-kadang bahasa film kan bahasa baku banget atau enggak bahasanya kasar banget. Sama justru. Sama. Perasaan gimana tuh waktu dapat penghargaan di India itu sendiri? Ya seneng. Aku tapi nggak tahu ya, karena aku tuh udah melewati masa-masa depresi hidup ya, maksudnya gini, pernah ditinggalin laki-laki, pernah bangkrut, karir pernah stuck gitu. Jadi ketika mendapatkan apapun, contoh ya, kalau dulu masih kecil ya, dapat 100.000 tuh alangkah jungkir baliknya. Sekarang dapat 100 juta, dapat penghargaan, dapat apa gitu, aku bersyukur tapi aku biasa aja. Kayak dulu kan, aku pengen banget loh videoku tuh 50 juta, 60 juta orang yang lihat, pengen banget ngetop apa. Aku pernah videoku sampai hampir 100 juta. Ketika udah di titik itu semua ya ternyata biasa aja, karena mau bangga di atasnya kita banyak juga. Aku tuh jadi pas kamu tanya dapat penghargaan ya seneng aja jawabannya, tapi tidak lebih daripada itu. Yang penting tuh yang paling seneng lagi tuh aku berdoa sih ya, ketika aku belum mati nanti aku bisa punya perusahaan yang banyak, bermanfaat buat orang, orang itu beri pendidikan yang bagus kepada anaknya. Jadi ketika aku mati ini ada manfaatku hidup. Jadi itu yang paling bahagia sih. Dan itu bukan udah terjadi ya? Kamu punya asisten banyak gitu. Tapi maksudnya tuh biar ribuan orang tuh lebih memanfaatkan aku. Wah, aku ini bener-bener ada dedikasi hidup loh diciptakan Tuhan ini. Itu sih yang pengen aku kayak jalani. Kalau untuk terkenal lah, penghargaan itu kayaknya udah habis masanya ya. Kayak yang paling penting gitu ya kita bermanfaat buat orang lain gitu. Kalau penghargaan maaf kata ya, lu bisa beli loh. Iya. Tapi kalau kita bermanfaat itu udah nggak bisa dibeli. Memang lu punya kualitas sehingga lu bermanfaat. Ya, setuju. Wow. Wah, itu sih keren banget. Tapi ini juga nggak sih menjadi sebuah kayak rasa ketakutan juga nggak sih ketika kamu ingin diri kamu bermanfaat buat orang lain, tetapi justru orang lain malah ngelihatnya berbeda gitu. Mungkin malah bukan sekedar memanfaatkan kamu, malah mungkin jadi kayak sebel sama kamu gitu-gitu. Udahlah kalau mikirin orang yang sebel, jangankan orang lain, kadang kita deketan gini nggak tahu aslinya seneng apa enggak, ngapain mikirin yang panjang. Intinya gini, kalau kita terlalu mikirin orang, kapan kita mikirin diri sendiri? Ya. Jadi aku fokus terhadap hidupku, apa mimpiku, itu ada jadi semangatku. Lupakan depresi, lupakan sedih. Hidup baru, ini kan tahun baru masih. Betul. Dan tapi yang hikmah yang bisa aku dapat hari ini ngobrol juga bahwa kamu bisa dikatakan dengan kamu ribut sama orang tua itu, dan hikmahnya adalah ketika kamu masuk di penjara makin gitu dekat. Ya, makin dekat, makin sayang dan sebagainya, dan malah mereka yang paling bersupport kamu saat itu. Gitu. Keponakanku nangis, aku di penjara loh. Jadi kayak aku ya ampun, hanya mereka kan yang menangisi aku. Ya mereka itulah yang paling sayang sama aku. Itu aku ngebayangin saat itu rasanya gimana ya. Tapi aku tuh salut mereka nggak marah loh. Kamu tuh anak kurang ajar, bikin malu, nggak ada. Mereka tuh nangis-nangis, kamu di penjara dipukul nggak ya, kayak gitu-gitu sih. Itulah aku bilang, orang tua itu tetap orang tua. Setuju. Mau kayak apapun, percayalah kita ngomong sedikit-sedikit, mereka tuh udah luluh kok hatinya. Ini menarik banget pembicaraan gue. Pelajaran apa yang akhirnya kamu dapat dari di penjara, yang kamu akhirnya pelajaran ini yang kamu terapkan kehidupan kamu yang saat ini? Selalu mencintai diri sendiri. Maksudnya tuh jangan terlalu berkorban ya. Misalnya kayak duit, kan dulu aku jor-joran. Harus dihati-hati. Orang kecelakaan butuh duit, di dalam penjara butuh duit, apapun duit. Berarti ketika keluar nanti manfaatkan duit itu semaksimal mungkin, jangan sampai kurang 1 rupiah pun. Terus kemudian lebih menghargai waktu ya. Otomatis kalau di penjara itu kan selalu lihat kalender kapan ini pulang, karena kita kan udah ditentukan tanggalnya ya. Iya. Ketika PB-nya udah, jadi kayak yang sekarang itu aku tuh bener-bener cari kebahagiaan. Kan aku di penjara setiap tidur tuh selalu terbayang aku ke Sri Lanka misalnya, ke India, kemana-mana tuh akan selalu menjadi bayangan aku ketika aku tidur di penjara kan. Keluar ini aku langsung pengen travel ke sini. Apapun yang aku mau, selagi aku mampu, aku langsung turutin. Dan tidak terpikir kayak gini ya, lu harus nikah ya, lu harus punya rumah ini tuh. Gue kalau ada calon pasti gue nikah. Gue kalau punya uang pasti kalau uangnya cukup gue beli rumah. Karena omongan orang itu tidak akan bisa membeli barang itu. Mereka kan cuma ngasih ngomong tapi nggak ngasih solusi kan. Jadi sekarang aku berpikir apapun yang ada di hadapanku itu yang aku bahagiakan. Ya wow, amazing. Terakhir sempat orang tua masih di Kalimantan masih. Terakhir Kalimantan kapan? Lupa, mungkin 2 tahun yang lalu kali. Aku ini belum pulang loh. Karena aku belum pulang. Ya karena aku bilang gini, Bu, aku bukannya nggak pulang, aku kan ada kontrak kerja ya. Yeah. Kemarin sempat dibayar 100 juta gitu kan. Aku tuh harus selesai dulu, takutnya nanti kalau nggak selesai di penjara lagi, aku gitu sih. Oh nggak apa-apa kata dia. Terus
mbahku kan, aku kan orang Bali ya, nenek aku ya, masih ada keturunan Bali. Ya udah tua banget, terus kita teleponan bertiga. Mbahku tuh kan berharap aku datang karena aku baru sekali 2 kali lah ke sana. Udah tua banget loh, orang kakekku udah meninggal. Kata mamaku ya udah ke mbah dulu aja. Mbahku di Lampung. Jadi aku tanggal 21 aku udah di Lampung. Kasihan sih, udah benar-benar tua banget loh. Usia berapa sih? Iya, udah hampir 70. Oh. Jadi ya kita kan nggak tahu namanya nasib atau apa, selagi masih bisa panjang umur. Aku ketemuin orang tuaku dulu, habis orang tuaku beres ke ibuku, habis ibuku ke Pak Deku. Yang di Banyuwangi, Pak Deku tuh kan sayang banget sama aku tuh. Sayangnya minta ampun. Oh. Nah, ketika kamu sudah keluar dari sekolah kehidupan atau penjara, pasti orang tua kamu tahu dong. Tahu dan sebagainya, pasti ya di sana pasti nyebar juga kemana-mana gitu. Hati-hati lah pasti. Nah, itu maksudnya dapat omongan apa-apa nggak dari tetangga-tetangga gitu di? Nggak ada. Justru nggak ada. Jangan kan tetangga, aku nggak pernah ketemu orang, ya paling ada 1, 2, 3, kamu sih ngapain juga makan babi gitu-gitu. Tapi banyak kan orang yang bilang sabar ya gitulah, nggak penting lah kasusmu, pasti macam-macam ya. Ada yang bilang nggak penting lah, ngapain sih kayak gitu-gitu. Jadi udahlah, beda-beda orang loh. Ini orang yang ngomong, bukan aku bilang kasusku nggak penting loh ya. Orang bilang udahlah kasus kamu tuh nggak penting, ngapain lu pikirin. Udahlah, lu harus maju, lu harus kayak gitu ya. Macam-macam sih, lebih banyak support sih. Udahlah, kamu jangan putus asa lah, gini. Nanti pasti rezekimu lebih banyak yang kasih support sih. Aku nggak pernah lihat orang hujan malah nyaris. Nyaris jarang gitu. Nyaris ya, kalaupun ada 1, 2, lebih banyak yang support. Iya ya, kasihan ya kalau di penjara, ngapain sih kayak gitu-gitu komennya. Sama kayak aku masuk penjaranya. Ada nggak orang di penjara? Mampus lo di penjara makan bebong. Orang mah kok di penjara? Semua dari 543, yang haterku paling cuma 3. Ya biarin aja dia begini. Tapi rata-rata tuh nggak setuju aku di penjara. Jadi aku masih dapat cinta sih kalau dari segitunya. Ya. Ya, orang tuaku ya malah udahlah biasa aja kata orang. Wow. Wah, ini sih pembicaraan yang menarik banget, Lin. Dan lagi-lagi gue dapat pelajaran hari ini bahwa menjadi diri sendiri, menyenangkan diri sendiri tetapi tanpa merugikan orang lain ya. Itu sangat penting dan benar-benar yang gini loh, di zaman sekarang seperti ini yang serba cepat gitu ya, terkadang kita itu sampai lupa bagaimana sih cara kita menyenangkan diri kita sendiri atau bahagia gitu. Dan tapi hari ini lu mengingatkan gue lagi ataupun teman-teman yang nonton bahwa jangan lupa bukan sekedar menyenangkan orang lain itu juga harus, tetapi juga menyenangkan diri sendiri. Iya dong. Ya. Dan kita sendiri siapa lagi? Ya, setuju. Well, thank you for coming. Maaf kalau salah kata-kata. Nggak ada lah yang salah, benar semua kali. Wow, oke. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan ingat kalau teman-teman suka banget dengan pembicaraan gue sama Lina Mukherjee ini, boleh like, comment, and share. Dan pastinya kalau teman-teman yang mempunyai mungkin pengalaman kehidupan bukan di penjara tetapi yang diceritakan yang mungkin kurang lebih agak mirip dengan Lina Mukherjee, ya boleh di komen, boleh di share bareng-bareng, nanti kita bisa bahas bareng-bareng lah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time. Dadah.